Halo teman-teman, balik lagi channel Primes Asia sama Andi. Dan ini adalah Hinergy Vision One, warna merah mentereng. Brand baru, motor listrik. Kita langsung telanjangin, bongkar, kita mau lihat build quality-nya. Kalau standar seperti ini tuh dalemannya seperti apa. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Nah teman-teman, ini adalah Hinergy Vision One yang sudah ditelanjangin, sudah dibongkar habis semua. Tapi sebelum kita ngomongin dalemannya, bagaimana ini itunya, rangka, kabel, modul-modul, sama build quality dan finishingnya, detail-detailnya. Seperti biasa, channel endosan Aerox PM 2.5 buat di AC rumah. Ini universal ya, tinggal taruh aja di atas. Efektif menyaring 99,97% polutan berbahaya, virus, kuman, bakteri, debu, ya entah debu dari kulit kita yang udah mati melayang, itu nanti bakalan semuanya nempel di sini. Fiber komposit dengan bahan karbon aktif. Dan ini kalau kita tes dengan alat polutan meter, maksimal 3 menit akan menghasilkan angka 0 alias steril di dalam ruangan tersebut. Jadi pasangnya gampang, tinggal di atas filter AC, masa pakai 2 tahun. Perawatannya juga gampang ya, tinggal di vakum aja tiap 6 bulan sekali, itu sudah. Nah itu 2 tahunnya itu umur karbon aktifnya, bukan umur bahan fiber kompositnya. Kalau teman-teman berminat, bisa kontak langsung di deskripsi atau di sebelah kanan itu ada produk katalognya juga. Hinergy Vision One, ini dari bodinya dulu nih. Patokannya kita dari, aduh, ini aja nih ya.
Ini memang pabrikan motor buatan si S Moto juga. Tuh. Cat bagus, dia punya apa namanya? Livery, dia punya stiker ini juga cakep. Lalu finishing antar bodinya juga rapi, nggak ada yang mengangak keluar, nggak ada yang kayak nyablak gitu ya, atau lama dipakai tuh dia lebih longgar. Kelihatan banget ini satu kesatuan. Reflektor belakang, biasanya kalau misalnya pabrikan asal Tiongkok gitu, bagian belakangnya tuh plastiknya agak kurang ya. Ini begitu kita lihat tuh, detail finishing rapi. Memang kalau untuk cat, ini ada kayak belum kecat semua ya. Ini udah bukan rahasia umum. Biasanya memang pasti ada putih-putih sedikit. Tuh. Tapi kalau kita pegang dia punya plastik tebel, keras. Kalau dibilang juga kerasnya itu bukan keras yang kaku gitu ya. Jadi masih bisa ada toleransi untuk, nah, masih main dia, dipencetnya masih fleksibel juga nih. Yang paling penting ini sih, finishingnya rapi, detailnya, build quality-nya rapi. Nah, ini yang paling penting bos. Harga juga bukan murahnya murahan, bukan ya. Ini masih metal nih. Yang penting behelnya bukan plastik. Chassis ini mengingatkan sama Matic. Depan gua ada Scoopy sih, seperti Scoopy lama nih sebenarnya, mirip-mirip. Batang tengah tubular besar, kecil buat di footrest depan, lalu ada tubular kiri kanan yang simetris. Perbedaan paling signifikan itu adalah di finishing di sini. Ya kalau yang kayak di Jepang punya kan dia bulatnya biasa aja ya, langsung ada kelihatan dalamnya. Kalau ini ditekuk ke dalam, masuk. Cus. Jadi simetris, batang tengahnya ini juga ada. 1, 2. Tempat baterai langsung di plat. Tebel, kurang lebih 2 mili. Dicat dengan rapi, kita nggak melihat ada silikat ataupun karat di sini. Lalu dia punya las-lasannya juga itu memang kayak terkesannya tuh masih kurang halus lah ya, tapi nggak kayak berantakan gitu loh. Kayak video kita di TVS Max itu kan las-lasan itu kayak dihantam semua sampai tebel begitu loh ya. Tipikal memang pabrikan India. Kalau teman-teman udah lihat video kita buat yang pabrikan India itu banyak tuh las-lasan itu sampai tebel gitu. Kalau ini enggak. Yang penting dia sudah kelas, tapi udah nggak langsung ditebel-tebelin lagi enggak tuh. Ini kelihatan di sini ya. Ini juga sudah termasuk cukup rapi. Dan tai-taian lasnya juga sedikit sekali. Ini masih ada titik-titik, di sini juga masih ada titik-titik dikit. Untuk cat juga tebel. Alat tes cat kita boleh kali ya? Boleh ya. Ini soalnya dia punya, kalau kita lihat kiri sama ininya, catnya tuh kayaknya terkesannya tebel gitu loh. Dan ini juga catnya sampai dalam ya. Cat celup nih, bukan di spray. Kita bisa lihat dari sini. Berapa tebel dia punya cat. Tuh, bener. 85,7. 57. Berarti cukup tebal ya, 42. Masih 2 digit ini catnya. Gimana yang di sini? Sama, masih 2 digit juga. 61,1, 76. Jadi untuk tebal cat luar biasa ya. Oh, ini yang buat tempatan ini nih, baterai nih. Iya, ini gua kalau begini nggak kelihatan. Tuh, masih 2 digit, 23, 40. Pokoknya untuk cat cukup tebal. Dari nomor rangkanya juga kita bisa tahu kalau ini adalah unit pertama yang beredar di Indonesia. Jadi memang satu unit ini yang dipinjem-pinjemin ke teman-teman channel lain atau ke teman-teman media ataupun ke influencer. Lalu penempatan dia punya baut itu juga kelihatan ya nih. Dan ini memang kelihatan dia punya ulirnya itu catnya nggak sampai dalam situ. Penting ada lah. Kelihatan. Dan memang kita nggak melihat adanya karatan ataupun silikat tadi. Oke, cukup ya untuk bagian rangka, chassis, cat, sama las-lasan.
Lalu bagian wiring nih, kabel-kabel. Kabel-kabel juga sebenarnya ini standar kayak warna orange seperti ini, kayak motor listrik lain ya. Cuman yang kerennya di sini adalah bagian baterai ini. Ini yang kemarin kita dijelasin juga di pabrikannya. Jadi baterainya ini untuk keamanan tuh sudah bisa dibilang cukup baik. Kenapa begitu? Karena begitu baterai ini terlepas, terus kalau misalnya plus minusnya ini ke kontak, itu arus tidak keluar. Bahkan sampai pakai colokan lain pun yang common ya, karena ini kan colokannya common ya, banyak yang pakai seperti ini. Kalau dia punya kepalanya itu belum di jumper dengan baterai ini, dia nggak akan bisa keluar arus. Jadi nggak ada tuh yang kayak apa sih namanya, koslet ya, koslet atau koslet apa sih? Yang itu yang kontak pendek ya, arus pendek ya. Nah, koslet pokoknya arus pendek itu nggak bisa nih di sini nih. Karena dia setiap kabelnya dia itu sudah dipasangkan kayak jumper untuk ini. Jadi harus ada dari salah satu yang kecil ini nih, toelin kontak gitu loh. Tek, oh ini ada arus nih. Baru dia si baterai akan mengalirkan arus buat nyebarin dayanya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, dia akan tetap ibaratnya baterai mati. Atau juga kalau misalnya baterainya sudah lama tidak dipakai, tidak ada yang mengkontak dia akan masuk ke fase tidur atau sleep. Jadi sangat luar biasa aman. Dan baterainya juga ini dapat dari sananya standarnya itu 7224 ya. 72 volt, 24 ampere. Teman-teman kalau misalnya mau upgrade juga bisa. Karena ruang baterainya ini masih luar biasa besar. Ya. Tuh. Jadi untuk upgrade baterai mau yang lebih tinggi lagi yang 48 ampere atau berapa voltnya itu juga masih bisa. Ruangnya cukup luas. Dan dari Hinergi juga sudah menyediakan. Tinggal nambah aja nanti. Dengar-dengar juga ke depannya bakalan ada baterai yang itu tuh solid state. Kalau misalnya di pantek paku dia tetap ada keluar daya dan nggak meledak. Oke, masih di kabel ya. Kabel-kabel ini langsung masuk ke modul belakang. Lalu MCB yang luar biasa besar, 100 ampere. Karena pertama kali kita lihat bongkar motor listrik ini juga, ini kok gede banget ya MCB-nya ya. Biasanya tuh nggak setebal ini gitu. Ini begitu lihat ternyata 100 ampere. Kabel ke depan, semuanya diisolasi, lalu di-clip sama plastik nih, bulat depan sini. Ini DC-DC-nya ya. Karena tulisannya masih Mandarin semua, tapi memang ada kodenya nih DC-DC-nya. Klakson, lalu ya kunci kontak nih. Masih jadul ya kunci kontaknya ya. Nah, mungkin nanti bisa diganti jadi immobilizer atau pakai remote. Sama di sini juga ada dia punya ini nih. Nah, jadi kayak apa OBD ya. Nah, cuman dia punya modul controllernya itu nanti pakai Bluetooth. Jadi colok kecil Bluetooth ke handphone gitu. Jadi kita bisa setel. Di aplikasinya tuh Fortress atau apa gitu loh. Cuman kalau di sini nih tulisannya itu loh. DC brushless motor controller. Tuh. Taichou Chifeng Electric Technology.co.limited. Working voltage 72 volt. Terus under voltage-nya 63 volt plus minus, brake level, high level, acceleration voltage. Pokoknya ini lengkap lah ini nih. Batch keberapa produksinya, sama dia punya bisa kuat tahan berapa derajat untuk bekerjanya maksimal. Ya, semuanya ini kabel-kabel sih kalau sini sudah anti air langsung di soketnya ya. Nah, buat info aja teman-teman, ini kalau misalnya dia punya controllernya itu kita sebagai pemilik motor itu dibebaskan untuk nyetel dalemannya. Tapi begitu kita sudah setel atau rubah, itu garansi void. Jadi ini terbuka sekali, karena memang controllernya ini ternyata bisa bikin si BLDC-nya, yang kalau di atas kertas ini 2000, peak-nya itu ada di 5000. Jadi sebenarnya BLDC-nya ini kuat sampai 5000 watt. Tapi dia punya kemampuan atau performance-nya itu dipangkas jadi 2000, hanya 40%.
Nah, kalau teman-teman mau memaksimalkan sampai 5000 watt, itu teman-teman main di softwarenya ini. Yang tadi kecolok di sini, lalu di handphone. Tinggal dinaik-naikin aja. Per RPM itu bisa diatur. Nama teknologinya adalah Adaptive Flux Technology. Teknologi yang memungkinkan dinamo dengan watt besar berjalan di ampere yang lebih kecil. Nah, ini memberikan torsi yang lebih baik di kecepatan rendah dan RPM yang lebih tinggi di kecepatan tinggi. Jadi untuk memaksimalkan power dari BLDC yang ada di belakang. Showbreaker 2 kiri kanan ini juga common parts nih. Mirip kayak pabrikan Jepang, si Supra. Lalu dia punya komstir, jadi memang mirip ya, banyak-banyak common part punya si Vario atau Honda PCX gitu. Ya, sok depan juga ini ada kelebihan tempat baut. Tuh, jadi memang ada banyak lebih. Jadi ini mungkin buat kabel bos. Kabel. Untuk pengereman depan juga ini common parts ya. Jadi banyak barang-barang dari pabrikan motor lain dipakai juga di sini. Disc brake, lalu dia punya pengereman ini ya, teman-teman bisa tahu lah ini nggak ada embossnya, ya kan. Yang belakang juga sama, nggak ada embossnya tuh. Lalu untuk kampas remnya juga itu common part juga, banyak dipakai juga. Jadi untuk spare part yang fast moving kayaknya nggak perlu khawatir ya, karena memang cocok-cocokannya tuh banyak gitu. Jadi bisa ibaratnya kanibalannya banyak. Teman-teman, jadi kurang lebih begitu Hinergi Vision One, dan ini memang motor yang common ya, seperti ini, standar bawaan dari Hinergi. Tapi kalau teman-teman memang pengen punya special edition nih, kayak beda daripada yang lain, nanti akan banyak tipenya, jadi tergantung siapa yang ngedesain. Jadi memang pabrikan Hinergi ini akan membuat special edition motor untuk influencer siapa, YouTuber siapa, atau channel siapa, nanti akan masing-masing akan ada. Jadi Hinergi adalah pabrik motor listrik yang besar, yang bisa memodifikasi motornya sesuai dengan keinginan penggunanya. Atau bisa dibilang, oh menurut si ini paling sempurna motor listrik seperti ini nih, harus ada ini. Nah itu nanti ada special editionnya, teman-teman bisa cek gitu loh. Jadi akan banyak sekali nanti modifikasi untuk Hinergi Vision One. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa komen, sharing banyak, subscribe juga.